Sebagai pengikut Kristus, tentu kita ingin hidup kita diberkati sampai melimpah-limpah. Jika bisa, kekayaan mengikuti kehidupan kita, sanggup membeli apa saja yang kita mau. Atau dengan kata lain, tentu semua orang ingin kaya raya. Tapi, apa yang dikatakan Alkitab tentang kekayaan? Apakah orang Kristen boleh kaya? Lukas 18 ayat ke-22 sampai ke-25 berkata, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang kurang padamu. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, berkatalah Yesus, alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada yang menarik dari percakapan antara anak muda yang kaya raya dengan Tuhan Yesus. Jelas anak muda tadi termasuk anak muda yang baik hati. Buktinya dia menjalankan seluruh hukum Taurat. Tapi begitu Tuhan Yesus menyinggung tentang harta, tiba-tiba anak muda tadi mundur teratur atau kecewa karena apa yang diharapkan ketika mengikut Kristus tidak sesuai dengan harapannya. Mungkin dia berharap dapat mengikut Kristus beserta dengan kekayaannya, atau dia berharap dengan mengikut Kristus dia menjadi semakin kaya. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah menyebutkan bahwa orang yang mengikut dia akan kaya raya. Justru sebaliknya, orang yang mengikut Kristus harus memikul salibnya. Dan orang kaya cenderung memilih hartanya daripada memikul salib Kristus. Harta di dunia menjadi batu sandungan orang kaya mengumpulkan harta kerajaan surga. Bahkan dengan tegas Tuhan Yesus berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Lubang jarum yang dimaksud Tuhan Yesus bukanlah jarum benang. Lubang jarum yang dimaksud Tuhan Yesus bukanlah jarum benang. Tapi zaman dahulu, sebuah kota dikelilingi oleh benteng dan ada gerbang besar untuk masuk ke dalam kota. Ketika malam hari, gerbang tersebut akan ditutup, menyisakan satu buah lubang kecil di dalam gerbang itu. Yaitulah yang disebut lubang jarum. Lubang ini sulit untuk dimasuki oleh unta. Jika unta tersebut melepas seluruh bawaannya dan berlutut serendah mungkin, barulah unta dapat masuk lubang jarum tadi dan bisa masuk ke dalam kota. Itulah alasan mengapa Tuhan Yesus berkata, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Artinya adalah, seorang kaya raya harus mau melepas segala harta benda yang mengikatnya di bumi, barulah orang kaya bisa masuk surga. Padahal, ketika seorang kaya selalu bergantung pada kekayaannya, maka mereka akan terikat kepada kekayaan dan hal itu tidak akan mudah. Ketika dalam kesulitan, mengandalkan uang. Ketika sakit, mengandalkan uang. Ketika dalam masalah, mengandalkan uang. Ketika terpuruk, mengandalkan uang. Ingat, kita harus bergantung pada Kristus saja, bukan pada kekayaan. Memang kekayaan dapat memudahkan kita dalam segala hal. Dengan uang, semua jadi lebih mudah sampai kita merasa tidak perlu Allah, hanya perlu uang. Itulah alasan mengapa orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Karena mereka lebih bergantung pada kekuatan keuangan daripada bergantung pada Tuhan. Berbanding terbalik dengan orang miskin yang hampir setiap saat bergantung pada kemurahan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Jadi, jika kita kaya raya selama di bumi, syukurilah itu dan gunakan kekayaan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan dengan cara menolong sesama yang membutuhkan. Dan ingat, jangan berpegang pada harta, karena ketika kita lahir di bumi, kita semua dalam keadaan telanjang, alias tidak membawa harta apapun. Begitu juga ketika kita kembali ke surga, tidak ada satupun harta yang dapat kita bawa masuk ke dalam surga. Matius 5 ayat ketiga berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga.